Assalamualaikum, apa kabar semua? Hari ini saya mau bikin marmer butter cake. Ini rasanya enak sekali. Teksturnya lembut, aroma butternya benar-benar wangi. Kalian wajib coba ya, simak terus videonya. Dan jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Untuk bahan-bahannya sudah saya tulis lengkap di kolom deskripsi. Pertama, siapkan loyang diameter 22 cm, olesi dengan margarin dan taburi dengan tepung terigu sampai merata. Kemudian siapkan wadah, masukkan 300 gram butter yang saya mix dengan margarin, tambahkan 200 gram gula halus, kemudian mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur merata. Jika sudah tercampur merata seperti ini, matikan terlebih dahulu mixernya, scrap bagian tepi, kumpulkan semuanya ke tengah, kemudian nyalakan kembali mixernya dan mixer sampai putih pucat dan mengembang seperti ini, kurang lebih selama 8-10 menit. Jika sudah mengembang putih dan pucat seperti ini, bisa ditambahkan 6 butir kuning telur. Masukkan kuning telur satu per satu secara bergantian. Beri jarak kurang lebih 1 menit saat memasukkan kuning telur yang satu dengan yang lainnya. Campur terlebih dahulu sampai merata, baru masukkan kuning telur berikutnya sampai semua kuning telur habis. Ini tujuannya supaya terjadi emulsi secara alami sehingga kuenya akan sangat lembut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanila cair. Aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, matikan mixer dan masukkan 20 gram susu bubuk. Tambahkan 180 gram tepung protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. Untuk memasukkan tepung terigunya bagi menjadi 3 tahap. Masukkan perlahan dan aduk kembali dengan spatula dengan cara diaduk balik seperti ini. Perlahan saja, jangan sampai terlalu overmix. Lakukan sampai semua tepung terigu habis. Jika sudah tercampur merata seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah yang benar-benar bersih dan masukkan 5 butir putih telur. Kemudian mixer putih telur dari kecepatan sedang sampai ke tinggi. Mixer putih telur sampai kaku. Jika dibalikan seperti ini, dia tidak akan tumpah. Kemudian masukkan putih telur yang telah dimixer ke dalam adonan butter, bagi menjadi 3 tahap. Aduk balik secara perlahan, jangan sampai terlalu overmix. Masukkan kembali sepertiga bagian kedua dari putih telur yang telah dikocok tadi. Aduk balik secara perlahan. Ulangi proses tersebut sampai semua putih telurnya habis. Mengaduknya perlahan saja seperti video berikut ini. Jika sudah tercampur merata, ambil sepertiga bagian adonan, sisihkan pada satu wadah, kemudian tambahkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk yang telah diayak, dan tambahkan 1 sendok makan pasta coklat. Kemudian aduk balik adonan coklat tersebut dengan menggunakan spatula secara perlahan dan merata. Jika adonan butter dan adonan coklat sudah siap, langsung masukkan ke dalam loyang yang telah diolesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu tadi. Untuk motifnya sesuaikan dengan selera masing-masing.
Untuk motifnya, saya selang-seling secara acak seperti ini. Ulangi proses tersebut sampai semua adonan butter dan adonan coklatnya habis. Jangan lupa sambil panaskan oven dengan suhu 175 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 10-15 menit. Jika semua adonan sudah masuk ke dalam cetakan seperti ini, ratakan dengan menggunakan sumpit atau menggunakan sendok. Saya ratakan dengan cara seperti ini untuk membantu membuat motif bagian dalamnya. Jika sudah diberi motif, kemudian hentak-hentakkan loyang seperti ini supaya udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Kemudian siapkan loyang datar yang lebih besar seperti ini, beri alaskan yang telah dibasahi dengan air, letakkan loyang yang berisi adonan di atasnya dan siap untuk dipanggang. Panggang dengan suhu 175 derajat Celcius api atas bawah dengan blower mati selama 50-55 menit atau sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 50 menit proses pemanggangan, turunkan suhu menjadi 150 derajat Celcius selama 5 menit. Tadi total pemanggangan saya selama 55 menit, atau oven sampai matang sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah keluar dari oven, langsung hentak-hentakkan loyang dan tunggu selama 1-2 menit baru keluarkan kue dari loyang. Saat mengeluarkan kue dari loyang, perlahan saja dan hati-hati karena loyang masih panas. Kemudian angkat loyang secara perlahan dan hati-hati, dan hasilnya seperti ini. Terlihat sangat fluffy, permukaannya mulus dan tampak tak berkulit. Tunggu kue hingga benar-benar dingin, kemudian potong dan bisa disajikan. Ini cocok sekali untuk teman minum teh ataupun minum kopi. Dan dilihat dari hasil potongannya, kue ini benar-benar tampak lembut dan fluffy. Untuk rasanya, manisnya pas, aroma butternya benar-benar wangi sekali. Kalian wajib coba ya resep ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe, serta bunyikan terus lonceng notifikasinya, supaya tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Terima kasih.